traders dan investor. Selamat datang di channel Bersahaman Duniawi. Sebelum di video sebelumnya saya sempat menjelaskan tentang apa itu support dan resisten begitu. Untuk sedikit mengulang, support itu batas bawah dari harga, kemudian resisten itu batas atas dari harga. Kalau ibarat ada bola begitu, bola itu harga. Kalau support itu lantai. Jadi ketika bola kena lantai biasanya mantul. Kalau misalkan kena atap biasanya mantul tapi turun gitu. Jadi perumpamaannya seperti itu. Nah, kemarin kan kita saya maksudnya sudah menjelaskan support itu ada yang berbentuk garis horizontal seperti ini begitu. Ada juga yang garis trend line seperti misalkan ini dari sini ke sini gitu, misalkan begitu. Kali ini masih lanjutan di materi yang pernah saya share juga di feed Instagram, bahwa support itu bisa berupa garis garis horizontal maupun garis trend line begitu. Nah, ada juga yang memakai indikator namanya moving average atau pergerakan rata-rata. Apa yang bergerak? Ya pastinya harga gitu. Nah, moving average ini biasa disebut juga dynamic support and resistance karena dia bentuknya tidak beraturan, mengikuti pola pergerakan harga begitu. Untuk rumusnya sendiri, moving average itu ada misalkan moving average 5. Itu berarti di titik ini jumlahkan ketika close-nya misalkan di sini 31.900, kemudian ditambah harga close yang ini, ditambah ini, pokoknya ditambah sampai 5 hari ke belakang, kemudian dibagi 5 terdapatlah titik. Sama juga di ini juga sama rumusnya begitu, dibagi 5 angka ke belakang, 5 penutupan harga ke belakang, dapatlah titik. Nah, dari titik-titik tersebut kalau misalkan ditarik garis, jadilah garis MA. Misalkan kalau MA 5 berarti hitungannya 5 hari ke belakang, MA 10 hari ke belakang, dan seterusnya. Sama seperti garis trendline maupun horizontal tadi, biasanya harga akan ada reaksi itu ketika mengenai garis moving average tadi gitu. Kita contohkan misalkan saya pakai moving average 20, artinya rata-rata pergerakan harga selama 20 hari ke belakang. Ini ketika misalkan di sini ketika harga ketika harga melewati garis MA moving average tadi, maka yang terjadi adalah harga cenderung naik. Nah, ketika harga menyentuh atau melewati garis MA tadi, maka harga cenderung turun. Intinya prinsipnya sama dengan garis trendline maupun horizontal yang di video sebelumnya saya jelaskan. Ini bisa dianggap sebagai garis support dan resisten. Biasanya disebutnya dynamic support and resistance begitu karena itu tadi bentuknya tidak beraturan mengikuti pergerakan harga. Kita hapus. Nah, ini MA 20 begitu. Ada juga yang biasa memakai perpaduan saat 2 atau 3 MA gitu. Misalkan 20 dengan 50. Nah, garis merah itu MA 20, garis kuning adalah MA 50. Nah, cara pemakaiannya adalah ketika harga atau garis MA ketika garis MA yang kecil, MA 20
cross ke atas garis MA yang lebih besar, yaitu MA 50, maka harga cenderung akan naik. Nah, lihat di sini ketika garis MA 20 cross dengan garis MA 50, maka harga bergerak naik gitu. Begitupun ketika garis MA 20 cross ke bawah garis MA 50, maka harga cenderung turun. Nah, tapi itu tidak selalu. Ini sama seperti yang garis support dan resisten kemarin juga, tidak selalu seperti itu. Cuman garis-garis ini bisa dijadikan alat bantu untuk kita menentukan kapan kita harus beli, kapan kita harus jual. Jadi misalkan nih di sini, ketika garis MA yang kecil crossing ke MA yang besar begitu, itu bisa dijadikan titik beli gitu. Nanti untuk titik stop lossnya di mana itu diatur sesuai dengan risk profile atau risk management masing-masing. Jadi di sini beli, kemudian naik gitu. Kapan dijualnya? Dijualnya adalah ketika MA yang kecil crossing ke bawah MA yang besar. MA 20 cross ke bawah MA 50. Apa yang terjadi? Harga cenderung akan naik gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman itu ternyata harganya masih naik lagi. Iya, betul. Cuman secara emosi dan psikologis ketika harga turun, apakah teman-teman siap begitu? Nah, ini bagian dari trading plan teman-teman gitu. Kalau misalkan teman-teman yakin bahwa sahamnya bagus dan akan masih naik, ya terserah, tidak dijual juga tidak apa-apa gitu. Cuman nah, ini kalau misalkan seperti ini nih kondisinya, seperti ini kan MA 20 cross ke MA 50. Terus teman-teman mikir bahwa itu kemarin juga masih naik, santai lah, nggak usah dijual, nanti juga naik lagi begitu. Tapi ternyata harga turun sampai bawah sekali gitu. Bahkan harganya sama dengan misalnya di kapan ini April, sama dengan di bulan 22 Oktober 2018. Harganya sama dengan 2 tahun ke belakang. Apakah teman-teman siap? Sudah naik sejauh itu, kemudian karena tadi tidak ada tindakan preventif dari teman-teman, akhirnya harga malah turun. Terus ada pembenaran lagi, itu harga naik lagi kok. Oh iya betul, harga naik lagi. Tapi bayangkan kalau misalkan teman-teman sudah berhasil jual di sini, kemudian harga turun, kemudian pas di bawah sini teman-teman beli, harga naik. Jadi keuntungannya malah 2 kali lipat. Keuntungan yang sebelumnya sudah realisasikan begitu, kemudian ini floating profit ketika harga naik ke sini gitu. Ini contoh saja MA itu seperti ini dan cara pemakaiannya seperti ini. Kalau misal ada juga yang 3 begitu, ketika sama di sini juga nih. Berarti di daerah di sini. Ketika 3 garis MA 20, MA 50 dan MA 100 berada secara berurutan, yang kecil lebih tinggi begitu. MA 20 yang merah, yang kuning itu MA 50, kemudian yang hijau MA 100. Nah, ketika 3 garis tersebut berada sesuai dengan urutannya begitu, yang kecil di atas, kemudian yang besar paling bawah, maka harga ya itu tadi cenderung akan naik. Sama ketika ada crossing di sini, ada crossing di area sini, maka harga cenderung akan turun gitu. Nah, di sini sempat naik lagi, kemudian turun lagi, naik lagi, naik gitu. Nah, makanya kalau pakai 3 garis itu hanya untuk konfirmasi saja menurut saya, karena ketika di sini crossing
sempat crossing di sini begitu yang MA20 dan MA50-nya, terus teman-teman panik akhirnya naik lagi ternyata harganya. Saya sarankan hanya pakai 2 saja MA, garis MA-nya begitu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan pakai MA berapa ya cocoknya untuk trading begitu. Nah, itu disesuaikan dengan ketersediaan waktunya teman-teman begitu. Kalau misalkan mau ada referensi, saya pernah share di Instagram saya ada time horizon investasi begitu. Kalau hold sahamnya 1 hari biasanya itu disebutnya intraday trader begitu. Saham yang dipilih juga pasti saham yang biasanya saham lini 3 third liner begitu. Namanya intraday atau scalper. Kemudian analisanya biasanya pakai technical plus feeling katanya begitu. Kemudian risk floating loss-nya tidak ada karena dia memang beli di hari itu, jual di hari itu. Jadi ketika pun rugi ya dia realisasikan di hari itu juga. Ketika profit dia realisasikan di hari itu juga. Kemudian profitability ini lebih kepada peluang ya. Peluang profitnya sekitar 20-40% per tahun. Besar lah ya. Kemudian stress levelnya pasti tinggi karena kalau saham level 3 atau lini 3 begitu, itu pergerakannya sangat volatile begitu, sangat cepat. Bisa naik sampai 20% dalam 1 hari, bisa juga turun sebanyak berapa persen dalam 1 hari. Cuman kalau untuk saat ini kan sudah dibatasi tuh sama bursa begitu, bahwa untuk ARB atau atas auto reject bawah atau batas si saham itu bisa turun adalah 7% per hari. Kalau untuk naiknya bisa 25-35%. Kecuali untuk saham baru IPO itu bisa sampai 60%. Ya, ini tinggal disesuaikan saja. Kalau misalkan semakin lama teman-teman misalkan teman-teman punya waktunya sedikit, ditambah ilmu teman-teman, pengetahuan teman-teman belum terlalu mahir dalam menggunakan technical analisis begitu, saya sarankan mendingan untuk jangka panjang saja begitu. Jadi melihatnya pakai MA yang lebih besar, bisa MA 50, 100 atau bahkan MA 200 gitu, atau perpaduan antara MA 50 dengan MA 100 atau MA 50 dengan MA 200. Kalau saya biasanya sarankan pakai 50 dan 200 kalau untuk jangka panjang gitu. Jadi ketika ada dan itu hasilnya juga akan jauh lebih, karena kalau semakin kecil nilai MA-nya biasanya harganya akan garisnya akan semakin dempet bahasanya, akan semakin dekat dengan harganya. Jadi itu kadang kan kita bikin deg-degan, ketika harga turun melewati bawah garis, pengen jual padahal masih naik lagi begitu. Makanya saya sarankan pakai MA yang besar saja kalau misalnya memang untuk teman-teman jangka panjang begitu, atau setidaknya tidak jual hari ini beli hari ini jual hari ini gitu. Itu pasti tingkat stresnya juga tinggi. Jadi kita pakai moving average misalkan 50, dan ini dulu hilangkan, kemudian ini pakai yang inputnya kita rubah menjadi 200. Nah, akan ketika kita pakai dua garis, kita misalkan beli di sini nih, di bulan Juli 2016 kita beli di harga closingnya di harga 13.800. Beli tuh saham BBCA di bulan Juli 2016. Kemudian selama si MA50 tidak crossing ke bawah MA200, maka itu bukan waktu untuk menjual. Kita hold, kemudian pada saat di bulan Maret Maret 2020 kita jual karena sudah cross ke bawah nih si MA-nya. Ketika di sini sudah cross, kita jual di harga berapa tuh?
26.000, ya masih untung berapa persen lah itu dari 13.000, bahkan 100% lah itu. Masih untung 100%. Oke lah menurut saya. Ini kalau misalkan tidak misalnya teman-teman masih yakin dengan saham yang dipilih sama teman-teman tidak dijual begitu, ya tidak apa-apa juga. Karena kalau seperti BBCA kan kita seperti diketahui oleh teman-teman semua bahwa ya ini salah satu saham terbaik lah di Bursa Efek Indonesia. Ketika harga turun, kalau saham yang bagus akan balik lagi nih. Nah sekarang dia sudah crossing lagi antara si MA50 dan MA200, dan ini adalah waktu yang tepat untuk beli begitu. Waktu yang tepat untuk beli sampai nanti kita lihat si garis MA50 crossing ke bawah lagi dengan MA200. Dan ngeceknya juga nggak perlu tiap hari kalau pakai MA yang besar begini gitu. Jadi bisa kapan saja gitu. Atau saya juga bisa sarankan untuk teman-teman misalkan hanya pakai MA50. Kapan sih waktu yang tepat untuk beli? Nah, sama. Kalau di sini kalau misalkan pakai satu garis, ya itu tadi ada biasnya tuh di sini nih. Kalau misalkan di sini kan teman-teman pasti ketika beli di sini, ini kan udah break nih ke atas, kemudian ternyata di sini malah turun dan teman-teman malah jual di situ. Nah, makanya saran saya sih tetap pakai 2 garis aja dan pakai garis yang dengan nilai MA yang besar supaya tidak stres lah. Tidak stres melihat, nggak harus tiap hari ngelihat chart begitu. Lebih ya teman-teman bisa melakukan kegiatan yang lain lah gitu. Yang paling bagus adalah ketika kita belinya seperti ini nih. Saran saya ya, ketika supaya lebih tenang aja dalam tradingnya atau investasinya, ini harga sahamnya sudah break MA50, tapi kita jangan langsung beli. Biasanya setelah naik itu ada namanya retracement, jadi balik ke area support. Nah dalam hal ini supportnya kan berarti garis MA50. Ketika sudah selesai retracement dan ternyata harga melanjutkan trennya ke atas, dan waktu yang pas untuk beli menurut saya di area sini. Ketika sudah melebihi garis atau puncak yang ada di sini. Ini kan puncaknya nih. Kemudian di sini sudah break dari puncak. Jadi 2 tuh antara garis MA dan garis yang bisa disebut resisten di sini sudah break resistennya. Di sini adalah kita beli di sini, kemudian kita pasang stop loss di bawah garis MA atau sesuai dengan profil resiko masing-masing teman-teman. Kapan dijualnya? Dijualnya adalah ketika harga break ke bawah si MA50. Kalau misalkan ternyata di sini teman-teman panik nih, jual. Terus kemudian besoknya ternyata harga masih naik. Jangan jangan menyesal, tapi bersyukur dulu, karena ketika teman-teman jual di sini kan harusnya sudah dalam kondisi yang profit dong gitu. Jadi jangan kayak anak kecil lah, ketika sudah untung malah masih nafsu, harusnya ini, harusnya itu gitu. Sahamnya banyak kok di Bursa Efek, ada 600-an lebih, tinggal bahkan si Bursa Efek juga sudah memisahkan, sudah mengkelompokkan saham-saham yang bagus di indeks tertentu begitu, tinggal pilih yang ada di indeks tersebut, misalnya indeks LQ45, indeks IDX 30, IDX 80 dan sebagainya. Kalau saya sarankan sih hanya trading dan invest di minimal indeks LQ45 lah. Nanti dari sekian ratus saham yang ada kan teman-teman nggak perlu screening banyak-banyak gitu. Cukup screening 45 saham begitu, tinggal pilih maksimal banget itu 5 saham yang ada di situ, kalau bisa di sektor yang berbeda. Misalkan ada sektor keuangan, ada sektor consumer, ada mining, konstruksi dan sebagainya.
Tapi saran saya kalau untuk long term sebaiknya tidak di saham apa istilahnya, kok saya lupa, saham komoditas kayak batu bara dan sebagainya, karena itu kalau lagi turun banget, kalau lagi naik banget gitu. Dan sarannya adalah pilih saham yang uptrend. Bagaimana sih cara kita melihat saham yang uptrend? Apa kriteria saham uptrend? Nah, saham uptrend adalah saham yang sudah dan secara konsisten membentuk apa yang disebut higher low dan higher high. Low itu kan rendah, high itu tinggi. Kalau misalkan higher high berarti kita melihat puncak yang lebih tinggi, lower high berarti kita melihat lembah yang lebih tinggi. Misal ini BCA, ini low, ini high, ini low, ini high. Nah, kita lihat high-nya lebih tinggi, higher high, low-nya lebih tinggi, lower high, higher low gitu. Jadi inilah saham uptrend. Saham uptrend juga bisa dilihat dari, kita bisa buat tren yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau garis trennya seperti ini, ya berarti dia uptrend dong. Kalau sedang seperti ini, misalkan seperti ini nih, nah berarti dia sedang downtrend. Jangan beli di situ. Kapan kita beli? Ketika sudah minimal sudah membentuk higher low dan higher high, baru di situ kita masuk. Jadi ada berbagai cara lah dalam menentukan titik entry dan exit atau beli dan jual saham kita gitu. Bisa salah satunya adalah dengan support dan resisten. Itu yang paling dasar sih. Kalau yang lain kita nggak perlu pelajarin semua indikator yang ada karena banyak banget. Lihat indikator sebanyak ini, apakah kalau teman-teman memang pengen jadi ahli di dunia trading sih nggak apa-apa juga, nggak ada salahnya untuk pelajaran itu semua. Tapi indikator yang terbaik adalah indikator yang berhasil menghasilkan profit di trading plan teman-teman. Yang penting tujuan kita terjun ke pasar modal untuk trading ataupun investasi kan pasti untuk nyari profit dong, bukan untuk jago-jagoan gitu. Trader yang baik adalah bukan trader yang menguasai seluruh indikator, tapi trader yang bisa konsisten dalam menghasilkan profit. Rumusnya kuncinya dua apa berapa ya? Intinya profit kecil tapi konsisten dan resikonya kecil juga. Jangan sampai profitnya besar tapi resikonya tidak dikendalikan, maka akhirnya ya teman-teman juga pada akhirnya rugi ketika misalkan kondisi ekonomi sedang parah, kemudian tidak di manage resikonya, ya udah turun gitu. Mungkin untuk kali ini cukup dulu begitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton begitu. Saya nggak perlu lah untuk nyuruh teman-teman untuk like, subscribe, share gitu, nggak perlu lah disuruh begitu. Masa udah gede pakai disuruh-suruh, tinggal gitu doang ya kan. Ya gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram Persamaan Duniawi, ada juga channel Telegramnya sama namanya Persamaan Duniawi. Terima kasih. Salam cuan.